Kemudian duduk berdiri, berjalan. Ungkapannya seperti itu. Sehingga pada pasien stroke ini juga kurang lebih mirip seperti itu. Ada yang mengatakan semua harus diajarkan. Bed mobility itu tadi, miring kiri, miring kanan, kemudian tengkurap, kontrol kepala, merayap, merangkak. Ada yang mengatakan itu semua perlu diajarkan, ya. Terutama kalau yang menganut prinsip tugas lama, kemudian yang menganut prinsipnya Johnston, Boita, ya, seperti itu. Sehingga kemudian latihan merayap, merangkak, tengkurap tadi dilakukan di matras. Tapi ada yang mengatakan itu tidak realistis. Kalau pada anak-anak, ya itu perlu dilakukan. Tapi kalau pada orang dewasa, untuk apa? Orang dewasa itu sudah melewati fase itu semua, ya. Dan dalam kenyataan sehari-hari, aktivitas tengkurap, merayap, merangkak, termasuk juga kneeling, ya, itu nggak dilakukan oleh orang dewasa. Ngapain itu harus dilakukan? Ada yang berpendapat seperti itu. Karena sehingga itu tidak diperlukan. Sehingga nanti yang dilatihkan terutama adalah bed mobility, itu adalah miring kanan, miring kiri, tidak sampai tengkurap, tidak sampai merayap, tidak sampai merangkak. Tapi begitu miring kanan dan kiri, terus kemudian bagaimana bangun ke posisi duduk, ya, kemudian latihan-latihan dalam posisi duduk, kemudian latihan duduk berdiri dan seterusnya. Oke. Apalagi kalau ini di rumah sakit yang kemudian diburu-buru agar pasien ini segera pulang. Ya, diburu-buru, terus diburu-buru. Di luar negeri juga sama. Itu pasien itu sudah antri di rumah sakit untuk perawatan fase akut. Ini fase akut ini segera digeser ke fase subakut dan kemudian segera pulang. Kemudian masuk, kalau masih mau masuk, rehabilitasi rawat jalan. Seperti itu, hampir sama prosedurnya. Jadi diburu-buru untuk pulang. Sehingga tidak mungkin kita berlama-lama dengan latihan merayap, merangkak seperti itu. Jadi langsung bed mobility, kemudian bangun berdiri. Oke, nah apa yang kita lakukan dengan melatih bed mobility-nya? Latihan yang kemarin pada fase akut awal yang tadi sudah saya sampaikan, mulai breathing exercise dan sebagainya, tetap bisa diberikan, tapi kemudian ditambah dengan latihan-latihan yang lebih mengaktifkan pasien. Nah, bagaimana cara melatih miring pasien? Miring ini harus kita ajarkan baik ke sisi yang sehat maupun yang sakit, ya. Karena prinsipnya adalah bagaimana pasien ini bisa seperti orang normal. Anda mau miring ke kanan bisa, miring ke kiri bisa, ya, tergantung kebutuhan, ya. Ini juga begitu. Dia miring ke sisi yang sakit, misalnya yang sakit itu yang kanan, itu pasti mudah karena dia akan menggerakkan sisi yang sehatnya. Sehingga yang kita ajarkan untuk miring ke sisi yang sakit itu adalah memotivasi pasien untuk dia bisa melakukannya sendiri. Harus bisa. Kenapa? Karena dia menggerakkan sisi yang sehat. Nah, kalau sampai tidak bisa, berarti pasiennya yang malas atau mungkin pasiennya yang tidak tahu cara melakukan gerakan. Masa nggak tahu, Pak? Iya. Pasien stroke itu banyak yang kemudian mengalami apa yang disebut dengan apraksia. Apraksia itu dia tidak bisa menggabungkan berbagai komponen gerakan termasuk input sensori
menarik menjadi suatu gerakan normal yang biasanya dilakukan dengan mudah. Nah, itu mengalami kesulitan. Contohnya misalnya sisi yang sehat disuruh berguling, miring ke sisi yang sakit gitu ya. Yang dilakukan ini narik di sini. Kalau dia narik di sini, kalau orang normal bisa saja coba tarik mas di sini terus kemudian berguling, bisa saja. Tapi pada orang stroke, kadang-kadang yang terjadi adalah begitu dia narik begini, ini seperti sebatang kayu yang berada di sini, yang kenceng ini. Kalau ini sebatang kayu, ya ini akan menghalangi gerakan dia untuk miring. Jadi semakin dia narik kuat, semakin gerakan tidak terjadi. Tidak tahu gerakannya. Begitu juga kalau kemudian dia mancat kakinya, ya orang normal itu biasanya mancat kakinya coba tekan ke bed, terus kemudian dorong badannya, dia bisa berguling begini. Tapi pada pasien stroke, kadang-kadang begitu dia menekan seperti ini, coba tekan, maka kemudian yang aktif adalah otot-otot erector spine-nya, yang kemudian menarik ini untuk ke belakang, membuat tubuh ini seperti sebatang kayu yang kemudian sulit untuk digulingkan. Jadi yang terjadi nanti hiperekstensi. Begitu dia tekan seperti ini, kemudian yang terjadi hiperekstensi, tidak berguling. Ditambah dengan dia pegang di sini seperti sebatang kayu, semakin sulit. Ya, sehingga kemudian kita minta kalau berguling jangan rileks saja Pak ya, santai saja. Bapak itu yang sebelah kiri itu normal, ya mestinya bisa diangkat, ya dan kemudian ini juga diangkat dan kemudian diayun untuk miring. Ya. Gampang Pak, hanya begitu aja. Gak usah Bapak itu panik, gak usah kemudian semua tenaganya dikerahkan. Yang terjadi malah tidak ada gerakan. Ya, relax saja Pak. Tangan Bapak, tubuh Bapak yang sebelah kiri itu normal semua. Ya, angkat tangannya, angkat kakinya, kemudian gulingkan. Nah, seperti itu aja. Kita motivasi, kita ajarkan seperti itu. Oke, jadi tidak ada masalah ya, dia yang ke sisi ya sakit. Kadang-kadang pasien takut, kadang-kadang pasien lupa gerakannya, salah gerakannya seperti itu. Kecuali ya, kalau pasiennya itu kognitifnya terganggu, nggak paham apa yang kita omongkan. Ada Pak pasien stroke seperti itu, ada. Dia mengalami afasia wernik, jadi tidak paham, atau mungkin dia mengalami gangguan memorinya, ya. Dia nggak paham. Maka kalau seperti itu nggak paham, ya kita contohkan, ya kita beri contoh. Coba Pak ini dilihat tangannya nanti diangkat seperti ini ya, nah seperti ini, kakinya juga diangkat seperti ini, ya kemudian didorongkan ke sini. Nah, seperti itu Pak. Kalau masih nggak paham ya sudah kita bantu, membantunya dengan fasilitasi ya. Bapak dorong tangan saya, kemudian gulingkan tubuhnya. Ya. Selama memungkinkan, gerakan itu dilakukan secara sadar oleh pasiennya. Selama memungkinkan, ya. Kalau kognitifnya baik. Ya. Apalagi kalau gerakan pada sisi yang normal, itu harus benar-benar atas kesadaran pasien. Karena kita mau melatih pasien
pasien stroke tujuannya itu adalah kembali ke gerakan yang normal, yang terkontrol, yang terkendali secara sadar oleh pasien. Oke, jadi kita sisi miring ke sisi yang sakit seperti itu ya. Sekarang miring ke sisi yang sehat. Nah, ini lebih sulit karena harus menggerakkan sisi yang sakit. Nanti dia akan melakukan gerakan itu seperti tadi, yaitu karena ketidaktahuan atau mungkin karena dia lupa pola yang normal, dan itu lebih parah dari sisi yang sehat. Itu seperti dia menarik seperti tadi, kalau dia bisa menggerakkan tangannya, dia akan menarik seperti tadi. Dia akan mendorong dengan kakinya. Dia memanfaatkan pola-pola sinergis. Nah, itu tidak kita anjurkan karena itu bukan pola gerakan yang benar. Pak, melatih pasien stroke katanya itu diarahkan ke gerakan orang normal. Saya itu kalau mau miring, Pak, itu ya mau kayak apapun saya bisa. Entah itu saya pegangan di sini, entah saya dorong dengan kaki, entah saya ayun, entah saya gulingkan langsung seperti ini. Cara apapun saya bisa. Tapi kok pasien stroke hanya satu gerakan yang benar yang boleh dilakukan. Kenapa nggak diajarkan cara sebagai cara seperti orang kita bebaskan pasiennya untuk melakukan? Nah, ini nanti tolong diingat-ingat. Karena pasien stroke tidak bisa melakukan gerakan yang benar. Gerakannya salah. Walaupun gerakan yang salah itu dia sebetulnya menganut atau kalau dilakukan pada saat dia normal itu bisa semua. Jadi kita akan mengajarkan pola yang benar dulu. Setelah pola yang benar itu nanti bisa. Dia nanti mau doingnya dengan cara apapun tidak masalah. Asal kita minta lakukan cara yang kemarin kita pelajari bersama. Dia tetap bisa, pola yang benar dia tetap bisa. Tapi terus kemudian dalam aktivitas sehari-hari dia melakukannya semaunya dia sendiri, maka itu boleh kalau seperti itu. Karena gerakan yang benar dia sudah bisa. Tapi kalau gerakan yang benar itu belum bisa, dia beraktivitasnya itu semaunya dan salah terus, kita minta gerakan yang benar itu belum bisa, maka gerakan-gerakan yang dia lakukan kita anggap semuanya salah. Kita harus mengajarkan satu gerakan yang benar. Mungkin contoh yang lebih mudah Anda pahami adalah misalnya duduk. Anda duduknya di sini ternyata bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Ada yang miring, ada yang bersandar, ada yang beda-beda semua. Semua benar, karena dilakukan oleh orang yang normal. Karena begitu saya minta coba Anda semua duduk tegak, Anda bisa. Maka Anda duduk seperti posisi apapun itu semua benar. Karena begitu saya minta duduk dengan tegak, Anda bisa. Karena nggak mungkin orang sepanjang waktunya duduk itu duduknya tegak terus, nggak mungkin. Ya, dia akan capek. Dia mungkin akan merubah posisinya, mungkin dia akan cari sandaran di depan, mungkin akan cari sandaran di belakang. Nggak masalah. Karena begitu saya minta duduk yang tegak dia bisa. Nah, pasien stroke juga sama. Kalau dia sudah bisa duduk dengan tegak, terus dia mau duduk semaunya, nggak masalah.
Selama saya minta duduk tegak, dia kemudian bisa melakukan. Saya ganggu, dia bisa tetap tegak. Tapi kalau dia duduknya sembarangan dan saya suruh tegak nggak bisa, maka duduk yang sembarangan tadi salah. Saya akan mengajarkan duduk yang tegak, yang benar itu seperti apa. Jadi prinsipnya nanti seperti itu. Sama juga dengan berjalan. Nggak ada di sini yang pola jalannya sama. Ya, nggak ada. Tapi semua benar karena semua normal. Karena begitu saya minta, ayo jalannya yang benar tegak. Fase berjalannya harus fase stand face, swing face, stand face diawali dengan strike dan seterusnya bisa. Maka Anda yang tadi jalannya sembarangan, berbeda-beda, semua saya anggap benar. Karena nggak mungkin kita berjalan itu berpikir berjalan harus seperti ini dulu, harus seperti ini, nggak mungkin. Nah pasien stroke juga sama. Kalau dia berjalannya begini, kita salahkan, salah. Jalan yang benar harus kita ajarkan. Ya. Begitu jalan yang benar bisa, nanti dia berjalannya suatu saat mau seperti ini, ya tidak masalah. Orang nggak mungkin jalan itu akan tegak seperti orang gerak jalan seperti ini terus, nggak mungkin. Ya. Tapi begitu, coba jalannya yang benar, dia bisa, dia berarti. Tapi kalau belum bisa, maka kita harus mengajarkan satu pola yang benar. Oke, balik ke sini. Nah, bagaimana melatih miring? Misalnya yang sakit yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Saya mau melatih miring ke sisi yang sehat yang sebelah kanan. Maka saya akan lakukan latihan seperti ini. Dorong tangan saya, angkat kepalanya, dorong tangan saya, angkat kepalanya, naik, dorong tangan saya terus. Kita akan melatih untuk bergulingnya itu dengan cara seperti ini. Kenapa seperti itu? Pasien stroke, pada waktu Anda kasih tangan seperti ini, itu pasti langsung dipegang. Tangan Anda dipegang. Anda suruh miring dengan cara memegang seperti ini, maka yang dilakukan adalah bukan mendorong, tapi menarik. Tarik tangan saya, tarik, tarik tangan saya, tarik untuk miring. Dia akan melakukan seperti ini. Apa yang salah dengan menarik? Pokoknya begitu Anda kasih tangan, tangan Anda akan dipegang dan kemudian ditarik. Kalau orang normal boleh, apapun benar kalau orang normal. Tapi pasien stroke harus bisa pola yang benar dulu. Kalau sudah bisa, mau yang manapun silakan. Kenapa menarik itu salah? Coba tarik lagi. Yang aktif otot apa mas? Otot bicepnya atau tricepnya? Bicep. Anda tahu bahwa bicep ini nanti akan menjadi otot yang spastik. Ya. Kalau Anda kemudian memfasilitasi seperti itu, membolehkan seperti itu, pasien berguling dengan cara menarik, maka spastisitasnya nanti akan meningkat. Ya. Tapi kalau Anda mendorong, jangan boleh dipegang ya. Sentuh tangan saya, dorong tangan saya, dorong terus, maka kemudian yang aktif otot bicep atau tricepnya mas, tricepnya. Kalau Anda mengaktifkan di sini, maka Anda akan merelaksasikan di sini. Ya. Maka kemudian Anda menginhibisi spastisitas, mengaktifasi otot antagonis yang spastik. Begitu juga pada saat Anda menarik seperti ini, maka yang aktif otot perutnya atau otot erektornya. Kalau Anda menarik seperti itu. Coba bandingkan dengan ini. Dorong tangan saya, angkat kepalanya, dorong tangan saya, angkat kepalanya, dorong terus. Nah, yang aktif otot apa waktu mendorong seperti itu?
otot perut pada waktu mendorong. Pada waktu menarik, sebetulnya yang aktif adalah bicepsnya dan kemudian dan erektornya. Ya. Maka kalau yang aktif erektornya, pasien stroke itu biasanya kontrol perutnya itu lebih lemah. Erektornya itu akan lebih kuat. Dia spastik pada otot erektor. Jadi Anda akan merangsang spastik pada erektor spine-nya dan Anda tidak memfasilitasi otot perut. Dan erektor yang kemudian spastik kencang itu yang membuat tubuh ini seperti sebatang kayu tadi, berat. Sehingga yang terjadi pada waktu Anda memiringkan pasien dengan cara ini ditarik oleh pasien, yang terjadi adalah pasiennya berat, Anda juga berat ini untuk narik. Dan polanya salah. Anda mengaktifkan otot-otot yang tidak seharusnya. Maka kemudian kita lakukan seperti ini. Dorong tangan saya, angkat kepalanya, kemudian gulingkan ke sini. Ya, ini kalau perlu bantuan kita di sini. Nah, itu untuk melatih miring. Melatih miring yang benar. Kalau sekedar memiringkan sih gampang ya, kemarin waktu kita melakukan change posisi. Ya, kita tekuk seperti ini, kemudian kita silangkan tangannya seperti ini, kemudian kita suruh angkat kepalanya, kemudian kita gulingkan. Beda ya antara kita melakukan change posisi, memiringkan pasien secara pasif, dengan kita melatih miring. Dan melatih miring, Pak. Pak, kalau belum bisa Pak, berarti nanti miringnya ya masih dibantu seperti itu ya. Kita selalu ingat prinsip, kalau pasien bisa aktif, ya aktif. Kalau pasien belum bisa, ya dibantu. Bantuannya tergantung kemampuan pasien. Bisa bantuan ringan, bantuan sedang, bisa bantuan penuh. Selalu itu yang kita lakukan. Jangan sampai pasien tidak bisa sendiri masih dibantu. Nah, begitu juga ekstremitas bawah. Sebetulnya mendorong seperti ini, ya, dorong kemudian miring, itu sekali lagi mengaktifkan otot erector spine. Ya, pasien stroke yang perlu difasilitasi adalah otot perut, karena otot perutnya akan cenderung hipotonus atau lebih lemah, sedangkan erektornya dia akan cenderung hipertonus atau lebih kuat atau lebih spastik. Jadi kita harus memfasilitasi otot-otot perut. Jadi yang kita lakukan untuk melatih berguling itu adalah kalau bisa pasiennya disuruh mengangkat kakinya. Kalau belum bisa kita bantu penyanggaannya. Terus kemudian kita minta pasien untuk menekuk hip dan knee-nya bersamaan dengan memutar tubuhnya. Jadi kita minta untuk angkat kakinya, tekuk lututnya, dan putar. Kalau Anda memfasilitasi ekstremitas atas dan bawahnya, maka yang Anda lakukan adalah angkat kepalanya, angkat kakinya, dorong tangan saya, putar, untuk melatih berguling yang paling benar. Jadi angkat kepalanya, dorong tangan saya, angkat kakinya, tekuk, guling. Kalau pasiennya belum bisa, ya sebisanya. Ingat, ya. Jangan sampai Anda berhenti melatih pasien pada satu aktivitas. Pak, ini harus mahir dulu, baru kemudian aktivitas berikutnya. Nah, nggak boleh seperti itu. Walaupun miringnya belum bagus, ya, tapi
sudah kita latih untuk bangun ke posisi duduk. Jangan sampai miringnya seperti ini, harus bisa dulu baru dilatih duduk. Memang idealnya begitu ya, karena kita istilahnya ini bisa dulu baru ini bisa dulu baru meningkat lagi ya. Idealnya sih begitu. Tapi kalau kita seperti itu, ini menunggu bagus dulu baru latihan di sini, nanti kelamaan. Padahal pasien ini diburu-buru segera pulang. Hingga ini dilatih, belum sampai di sini itu bisa dengan sempurna, Anda sudah tingkatkan di sini. Berarti ini enggak bagus Pak, kan ini membutuhkan ini. Ya. Duduk dulu baru bisa tegak, baru kemudian bisa berdiri. Duduknya aja belum tegak, masa juga dilatih berdiri? Iya, saya katakan idealnya begitu. Tapi kalau kita melakukan seperti itu akan terlalu lama. Dan ternyata kalau kita melakukan aktivitas di sini belum begitu mahir, kita melakukan aktivitas yang lebih sulit di atasnya di sini, ternyata aktivitas yang lebih sulit ini akan memudahkan aktivitas di sini. Contohnya adalah kalau selalu kita contohnya menganalisikan itu adalah dengan proses tumbuh kembang bayi. Bayi itu ada yang merayapnya belum bisa, tapi dia sudah bisa berdiri. Jadi nggak harus merayapnya, merangkaknya itu sempurna baru kemudian bisa berdiri. Nah, dengan dia bisa berdiri, terus nanti merayap dan merangkaknya akan terperbaiki. Karena merayap dan merangkaknya itu kualitasnya di bawah berdiri. Kalau berdirinya bisa, merayap dan merangkaknya pasti terperbaiki. Jadi itu harus kita pahami. Jangan sampai waktu dihabiskan untuk melatih ini menjadi bagus dulu, baru kemudian meningkat ke yang lebih sulit. Oke. Setelah kita memberikan latihan mobilitas event seperti itu, tidak jarang kita melakukan berbagai latihan di ekstremitas atas dan ekstremitas bawah sebelum kita latih bangun posisi. Ya. Tapi jangan Anda habiskan waktu untuk melatih ekstremitas atas dan ekstremitas bawah di posisi tidur terlentang. Kenapa? Ini juga harus menjadi pedoman juga, yaitu melatih pasien stroke itu adalah seperti orang normal, ya kan? Maka saya kemudian tanya, apa sih yang dilakukan orang normal pada saat dia posisinya tidur? Coba Anda pikirkan, kalau saya tiduran, apa sih yang saya lakukan? Apa saya akan main badminton dengan posisi tiduran? Apa saya akan main jambil dalam posisi tiduran? Enggak semua. Enggak ada yang saya lakukan. Paling saya pegang HP, baca HP, main HP di situ pada posisi tiduran. Nah, sehingga pasien stroke ini juga sama. Jangan habiskan waktu melatih pasien dalam posisi tiduran. Ya. Tapi juga bukan berarti tidak ada latihan yang bisa diberikan dalam posisi tiduran. Nah, latihannya apa saja yang bisa diberikan dalam posisi tiduran? Nah, misalnya yang mungkin yang sebelah kanan. Masih movement Pak, masih movement itu tidak
plastisitas, atau mungkin bukan inhibisi tapi menaikkan tonus, karena ini masih flaccid. Kenapa? Karena flaccid sama dengan nggak ada gerakan, lumpuh. Kalau tonusnya naik, diharapkan ada gerakan. Ya. Bahkan kadang-kadang itu kita mengambil jalan memutar ya. Kalau menurut Armstrong itu jalan memutar. Jadi proses pemulihan stroke itu adalah dimulai dari keadaan yang paling awal, yaitu keadaan flaccid, tidak ada gerakan, distimulasi supaya tonusnya naik. Setelah itu kemudian distimulasi sampai muncul spastisitas dan muncul gerakan pola sinergis. Setelah muncul gerakan dalam pola sinergis, maka kemudian mulai dilatih untuk mengendalikan pola sinergis dan melatih gerakan-gerakan yang terkoordinasi dan menormalkan tonusnya. Jadi dia memutar. Untuk sembuh, dia dari flaccid menjadi spastik dulu, kemudian sembuh, pulih. Tapi kenapa sih harus memutar? Kan bisa dari flaccid kita naikkan tonusnya menjadi normal tonusnya, dan kemudian melatih gerakan yang terkoordinasi. Daripada kita memutar flaccid, spastik, kemudian menjadi normal dan terkontrol, mendingan flaccid langsung normal dan gerakan terkontrol. Nah, yang benar yang mana Pak? Seperti itu. Dua-duanya benar. Dua-duanya bisa dilakukan. Jadi kalau Anda mendapati pasien itu yang masih flaccid ya, sampai 2-3 hari itu masih flaccid, Anda stimulasi supaya tonusnya muncul ya. Tapi kalau pasien itu sejak awal tonusnya sudah muncul dan mengarah ke spastik, Anda melakukan inhibisi, menurunkan spastisitasnya itu sejak awal supaya tidak terjadi spastik yang berat. Wah, kalau begitu stroke itu nggak ada patokan yang standar mesti benar gitu Pak. Nggak ada, karena pasien stroke juga memang nggak ada yang sama. Beda pasien stroke dengan pasien stroke yang lain. Nah, sehingga kalau ini flaccid, Anda mau memberikan stimulasi untuk menaikkan tonusnya, apa yang bisa Anda lakukan? Anda mungkin bisa memberikan apa yang disebut dengan aproksimasi ya. Ya, Anda bisa memberikan seperti ini. Menaikkan tonus. Atau Anda lakukan tapping atau tepukan. Tapi tepukan ini harus menaikkan tonus, itu artinya harus bersemangat, harus apa ya, membangkitkan pasien, sehingga gerakannya itu harus gerakan yang mengejut, menyakitkan, pokoknya memberi stimulus yang kuat. Aba-abanya juga begitu, harus bersemangat. Seperti ini tadi kan harus kuat, harus mengejut ya, untuk kemudian apa ya, membangunkan pasien. Tapping atau tepukan juga begitu ya. Sampai mungkin panas, bukan sakit ya. Kalau sakit ini Anda pukul ini sakit, panas gitu di kulitnya, ceklek gitu. Bukan pukulan ya, bukan pukulan. Jarum semua nanti pasien. Kita tepuk-tepuk seperti ini. Fraksi aproksimasi. Kemudian usapan ya. Usapan ini juga yang menyakitkan gitu ya, yang panas gitu. Jadi kita tekan, kemudian kita lakukan seperti itu.
Dan ini arahnya berlawanan dengan tumbuhnya rambut. Jadi kalau rambut itu biasanya tumbuhnya adalah ke distal gini ya. Ini kira arahnya ke sana. Jadi seperti kalau rambut di sini itu dijengkit gitu ya, sehingga kemudian terbangun gitu. Ya. Ya. Tepuk lagi. Aproksimasi lagi. Usapan lagi. Sambil kemudian Anda beri aba-aba yang menyemangati pasien. Ayo Pak, dorong. Saya tepuk Pak ya, nggak apa-apa ya, sakit, kerasa Pak? Seperti itu. Lakukan stimulasi apapun, stimulasi sensorik yang mungkin bisa berefek. Ya. Misalnya suara ya, kita suara yang bersemangat. Ya. Nah begitu Pak, bagus. Nah, sambil didorong Pak ya tangannya, ya bagus seperti itu. Ini input sensorik di kulitnya, input sensorik di proprioseptornya seperti itu. Input sensorik di kulitnya juga, input sensorik verbal, input sensorik visual. Anda terlihat bersemangat, ruangannya terang, seperti itu. Input sensorik pembawaan Pak, yang mungkin sambil dikasih aromaterapi yang katanya ada yang untuk menyemangati itu, yang bau apa, boleh. Jadi jangan Anda melakukan, tujuannya adalah stimulasi, tapi Anda melakukannya dengan dorong Pak ya tangan saya. Ya, bagus Pak, kayak gitu. Enggak begitu. Dorong tangan saya Pak. Ya, lebih kuat lagi. Ya, bagus Pak. Seperti itu. Tujuannya adalah stimulasi, membangkitkan, membuat pasien terbangun. Dan sebaiknya yang Anda stimulasi itu bukan otot yang nantinya spastik, seperti ini tadi tapping, lakukan di punggung lengannya, tidak di bisepnya di sini. Anda lakukan sweep, usapan juga sama di punggung tangannya, punggung lengannya, tidak di otot bisepnya, karena bisepnya nanti akan spastik. Nah, ini nanti teknik-teknik stimulasi seperti itu bisa Anda kombinasi saat Anda melakukan passive movement. Ya, saat melakukan passive movement dikasih stimulasi, atau saat Anda melakukan PNF dikasih stimulasi seperti itu. Terus Anda berikan berbagai macam aproksimasi, tapping, sweeping atau usapan. Anda juga bisa memberikan berbagai teknik stress stimulus. Contohnya aproksimasi ini juga stress stimulus. Anda tekan ke sana, dia akan respon mendorong. Dan kemudian Anda tekanannya ulang-ulang. Stress stimulus itu misalnya seperti ini. Jadi Anda bilang buka, tapi Anda tekan ke bawah, maka dia akan respon melawan. Anda tekan ke bawah, Anda bilang buka. Buka Pak. Buka, buka. Stress stimulus. Yang bisa juga minta misalnya luruskan saja, luruskan. Sambil Anda pegang sasi seperti ini ya, tinggal tidak satu ke sana. Luruskan sebenarnya sibuknya, luruskan. Lipat lagi. Ya. Ada kombinasi seperti ini.
paling tidak ada 4 teknik ya, aproksimasi, tapping, sweeping, stretch, stimulus. Paling tidak Anda melakukan teknik stimulasi. Ekstremitas bawahnya juga sama. Anda bisa melakukan aproksimasi yang sederhana seperti ini pada sendi panggulnya dan lututnya, atau mungkin ke sana pada sendi lutut dan sendi pergelangan kakinya. Anda juga bisa melakukan berbagai teknik stimulasi. Ya. Anda juga bisa melakukan sweep. Anda juga bisa melakukan berbagai teknik stretch stimulus. Jangan di sini ya yang stretch stimulus, karena dia nanti akan spastik ke arah plantar fleksi inversi. Ada stretch stimulusnya ke sana. Angkat kakinya Pak, angkat. Nah, misalnya seperti itu. Kalau belum terjadi gerakan, Anda tepuk-tepuk seperti ini. Tidak usah menstimulasi pada panggulnya selain seperti ini tadi ya. Anda juga bisa melakukannya seperti ini. Intinya apa ya? Yang kita tuju itu tercapai. Anda juga bisa melakukannya seperti ini. Dan bisa seperti ini. Atau aproksimasinya tadi seperti ini. Jadi bangkitkan dari keadaan laksirnya untuk pasien. Ternyata sudah jam 10 ya. Saya belum pernah meminta Anda untuk praktek ya, untuk praktek. Mungkin pada pertemuan yang akan datang seperti itu. Dan targetnya adalah sampai mid semester kita masih banyak, masih panjang ini sampai pasien melatih bangun, duduk berdiri berjalan ya, masih banyak. Oke, mulai minggu depan mungkin untuk teori tentang